peringkat keempat tingkat pencemaran udara di dunia. Salah satu faktornya adalah berkembangnya sektor perindustrian. Berkembangnya sektor perindustrian tersebut memang menyebabkan perekonomian semakin naik di Indonesia, namun juga memberikan dampak yang negatif, yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena sektor industri di Indonesia masih belum memanfaatkan proses pengolahan limbah secara green manufacturing industry, sehingga limbah langsung dibuang begitu saja dan dapat menyebabkan pencemaran udara. Salah satu contoh limbah padat yang langsung dibuang begitu saja adalah limbah abu. Beberapa contoh diantaranya limbah abu bagas dari sektor industri gula, fly ash dan bottom ash dari sektor industri batu bara, serta pada sektor pertanian terdapat limbah abu sekam padi, di mana menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2018, jumlah fly ash perharinya mencapai 85 ton. Jumlah bottom ash perharinya mencapai 48 ton. Jumlah limbah abu bagas per tahunnya mencapai 10,2 juta ton, serta jumlah limbah abu sekam padi per tahunnya mencapai 9,8 juta ton. Pemanfaatan limbah abu dari sektor perindustrian masih terbilang kurang optimal. Terbukti dengan fly ash batu bara yang hanya dimanfaatkan sebagai batako dengan proses produksi yang panjang namun memiliki harga yang relatif murah. Selain itu, terdapat limbah abu bagas dan juga sekam padi yang hanya diolah menjadi pupuk saja. Padahal, limbah abu ini memiliki kandungan silika sebesar 60 hingga 70%. Oleh karena itu, kami, 3 inovator muda dari Universitas Brawijaya, dengan bangga mempersembahkan sektor silikon dioxide extractor. Desain ekstraktor berbahan limbah abu berbasis resistive heating dan Arduino based on chemical titration guna mewujudkan Sustainable Development Goals ke-12. Dengan saya, Inggita Revira, selaku koordinator di bawah bimbingan Bapak Joko Prasetyo, STP, MSI. Saya Citra Divina Orahadi selaku administrator. Dan saya Melenio Eko Haryono. Adapun outline yang akan kami bawakan dimulai dari latar belakang, metode pelaksanaan, sektor, hasil pelaksanaan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Metode yang dilakukan yang pertama yaitu studi pustaka, kemudian perancangan alat, pembuatan alat, pengujian alat, dan diakhiri dengan evaluasi alat. Dimensi sebesar 80 cm x 80 cm x 90 cm dengan menggunakan bahan seperti kaca, stainless steel 304, besi, serta akrilik, memiliki massa sebesar 14 kg dengan kapasitas Asam asetat, sehingga asam asetat akan bereaksi dengan fly ash pada proses yang bernama acid leaching. Pada proses ini dilakukan pengadukan selama 1 jam dengan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian larutan asam asetat akan dibuang melalui saluran pembuangan dan limbah fly ash akan dikeringkan dengan resistive heating hingga kering. Selanjutnya akan dibuka valve NaOH yang mengakibatkan NaOH akan bereaksi dengan SiO2 yang terdapat pada limbah fly ash sehingga akan membentuk natrium silikat atau Na2SiO3. Pada proses ini dilakukan pengadukan selama 2 jam dengan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Pada tahap ini juga diberi perlakuan Pulse Electric Field atau PEF yang bertujuan untuk mempercepat proses ekstraksi serta meningkatkan kualitas rendemen. Natrium silikat yang sudah terbentuk akan disaring dan dialirkan menuju ke main chamber. Sementara selat sisa reaksi dapat dibuang melalui kran pembuangan dan dapat dimanfaatkan kembali menjadi pengisi bahan bangunan. Tahapan terakhir yaitu natrium silikat akan dititrasi dengan menggunakan larutan HCl pekat sehingga akan terbentuk gel silikat dengan pH netral. Proses titrasi menggunakan Arduino based chemical titration system sehingga sangat cocok untuk digunakan pada skala industri. Berikut merupakan hasil perbandingan
dengan menggunakan sektor dan tanpa menggunakan sektor. Untuk waktu proses ekstraksi silika tanpa menggunakan sektor mencapai 50,5 jam dan dengan menggunakan sektor hanya 5,5 jam. Hal ini membuktikan bahwa ekstraksi silika 9 kali lebih cepat. Dan untuk ukuran partikel silika tanpa menggunakan sektor yaitu sebesar 40 hingga 250 mikrometer dan dengan menggunakan sektor hanya 20,47 mikrometer hingga 50,16 mikrometer. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan sektor, ukuran partikel silika lebih kecil. Dan tanpa menggunakan sektor, rendemen sebesar 10% dan dengan menggunakan sektor, yakni sebesar 11,36%. Hal ini membuktikan bahwa dengan sektor memiliki peningkatan rendemen. Dan untuk ukuran pH tanpa dan dengan menggunakan sektor dalam range 11 hingga 12. Yaitu teknologi sektor merupakan teknologi yang dirancang secara otomatis untuk ekstraksi silika yang dapat menghasilkan silika dengan ukuran partikel yang lebih kecil dan dengan kemurnian yang tinggi sehingga dapat menurunkan jumlah limbah abu di Indonesia dengan meningkatkan nilai ekonomisnya dan memanfaatkan konsep 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Di kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oleh karena itu, mari wujudkan langkah pasti untuk Indonesia menuju zero waste industry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan langkah pasti menuju Indonesia Zero Waste Industry.